Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbi zidna ilma warzuqni fahma amin. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pak Ahmad Kusaini selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Setelah minggu kemarin di pertemuan perdana kita membahas terkait kontrak perkuliahan ya secara live streaming. Nah, hari ini kita mulai untuk membahas topik-topik perkuliahan kita. Yang kemarin sudah saya singgung sedikit. Ada 14 topik yang akan kita bahas. Nah, topik pertama akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Jadi kita akan mengkaji sampai ke akar-akarnya ya. Kalau dalam filsafat itu ya hakikat itu ya. Kita akan mengkaji makna sebenarnya terkait siapa sih sebenarnya atau siapakah manusia itu, dan juga apa sebenarnya yang dinamakan dengan pendidikan. Kalau ditanya pendidikan menurut kalian apa? Mungkin seringkali kita menjawab pendidikan itu memanusiakan manusia, transfer knowledge, value and skill. Nah, ada sekali banyak teori yang memaknai tentang pendidikan. Nah, kenapa menyinggung tentang manusia di dalam pendidikan itu sendiri? Nah, akan kita bahas di sini ya. Sebelumnya saya sampaikan juga untuk teman-teman ya, karena kemarin untuk presensi melalui e-learning langsung belum bisa. Nah, jangan lupa untuk hari ini di paling atas ya, di bawah deskripsi perkuliahan itu ada presensi pembuka dan presensi penutup ya. Untuk presensi pembuka sendiri itu dilaksanakan di awal perkuliahan. Kalau teman-teman kuliahnya jam kedua berarti 8.40 nanti sampai dengan pukul 9.10 itu ya. Jadi saya buka selama 30 menit untuk presensi pembuka. Kemudian untuk presensi penutup itu nanti dibuka 15 menit. 10 menit itu sebelum perkuliahan berakhir dan 5 menit setelah perkuliahan berakhir. Misalnya jam kedua berarti presensi penutupnya adalah pukul 10.10 sampai 10.25. Ya, kalau jam ketiga berarti pembukanya 10.20 sampai 10.50. Kemudian kalau penutupnya berarti adalah jam 11.50 sampai 12.05. Seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi presensi di atas ya. Karena presensi itu nanti menjadi penilaian kehadiran. Yang 50% dari presensi pembuka dan 50% presensi penutup. Jadi harapan saya teman-teman mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir, supaya ilmu yang teman-teman terima juga maksimal dan bisa diterima secara keseluruhan atau tidak terjadi kesalahpahaman. Itu teman-teman tambahan dari saya. Kemudian untuk ini nanti langsung saja saya sampaikan durasinya, semoga tidak sampai 1 jam ya, karena perkuliahan perdana saya harap juga nanti teman-teman didiskusi lebih aktif. Silahkan yang ingin ditanyakan atau yang ingin diketahui terkait hakikat pendidikan dan juga hakikat manusia dalam topik pertama ini. Oke teman-teman, untuk ini nanti ada kurang lebih 20 slide ya yang akan saya paparkan, karena saya akan membahas terkait sudut pandang sebenarnya manusia itu siapa, kemudian juga terkait pendidikan, sebenarnya pendidikan itu apa, baik itu secara dari pendapat tokoh maupun dari undang-undang. Itu teman-teman. Nah, silahkan menyimak. Saatnya saya share untuk PowerPoint-nya. Oke teman-teman, tambahan dari saya untuk nanti PowerPoint-nya tidak saya bagikan ya. Jadi silahkan untuk mencatat dari yang disimak di sini biar teman-teman nanti punya catatan, dan nanti di akhir jangan lupa ada quiz atau post test ya. Tuh, terima kasih. Mari disimak. Oke teman-teman, yang pertama akan kita bahas terkait hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Yaitu ya adalah ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika kita membicarakan teori ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang manusia. Sebenarnya siapa sih manusia? Pertanyaan kan di situ ya. Kalau manusia kita ditanya paling manusia itu Pak, saya ini manusia, kamu itu manusia, punya tangan, punya kaki, punya kepala, ada badannya, ada ruhnya, itu manusia. Tapi nanti kita akan mengkaji tidak sekedar dari segi fisik yang dapat dilihat, tapi juga dari
ada namanya sifat hakikat manusia. Sifat hakikat berarti makna kesungguhannya, makna mendalamnya tentang sifatnya. Ada namanya dimensi hakikat manusia. Ya. Kemudian apa itu pendidikan? Nah, dari dua hal ini apa hubungannya antara manusia dan juga pendidikan? Kenapa kok dikaitkan dua teori ini? Dan kenapa manusia itu kok harus dididik? Ya, karena yang dididik itu siapa? Manusia. Nah, Pak, itu hewan juga dididik. Nah, nanti ada beberapa kategori, ada beberapa kata-kata. Ya, yang pertama ya, ada namanya mendidik, ada namanya melatih, ada namanya mengajar, ada namanya membimbing, dan lain sebagainya. Apakah itu sama? Nah, nanti akan kita bahas di dalam teori hakikat pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara pendidikan itu apa cakupannya? Nah, kalau manusia, kenapa kok harus dididik manusia itu? Nah, alasannya nanti ada di dalam pemaparan saya ini. Oke teman-teman. Yang pertama, siapakah manusia itu? Ya, kalau kita berbicara manusia, nanti ada berbagai sudut pandang teori yang memanai manusia itu siapa. Tentunya pandangan ini dilatar belakangi dengan latar belakang tokoh yang berpendapat sendiri atau bidangnya. Nah, ada sudut pandang tertentu yang memanai manusia sehingga mencetuskanlah istilah manusia. Mungkin teman-teman pernah mendengar namanya Homo sapiens. Ya. Kenapa kok dinamakan Homo sapiens? Nah, karena yang mencetuskan adalah tokoh tersebut di bidangnya. Nah, nanti ada beberapa sebutan-sebutan terhadap manusia ketika tokoh itu memandang manusia, karena manusia itu sangat kompleks. Nah, sudut pandangnya, yang pertama ada yang memahami terkait sudut pandang kemampuan berpikir manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk hidup bermasyarakat, dan yang ketiga adalah kemampuan mencakupi kebutuhan. Nanti ada yang lain juga. Nah, yang pertama terkait kemampuan berpikir, ada istilah namanya animal rasional dan ada namanya hayawanun natik. Ya, sering kita mendengar istilah ketika dalam mungkin teman-teman memahami tentang dalam Al-Qur'an, manusia itu apa? Hayawanun natik, yaitu makhluk yang punya akal atau hayawan yang punya akal. Satu-satunya akal. Jadi punya kemampuan berpikir atau animal rasional. Jadi mampu berpikir menggunakan pikirannya. Ya, dari kemampuan berpikir ini maka manusia disebut dengan hayawanun natik atau animal rasional. Itu manusia. Yang kedua adalah dari kemampuan hidup bermasyarakat. Ada istilahnya, sebutannya adalah zoon politikon. Nah, zoon politikon ini biasanya kalau teman-teman anak IPS mungkin pernah menjumpai yang namanya sosiologi. Nah, ada namanya istilah zoon politikon. Nah, kemampuan manusia dapat dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut dengan homo socius. Ya, jadi makhluk yang punya kemampuan bersosial. Nah, ada juga yang istilahnya kalau Indonesia namanya makhluk sosial. Ya, itu namanya manusia. Nah, kemudian kemampuan mencukupi kebutuhan ada namanya homo economicus dan juga makhluk ekonomi. Nah, jadi kenapa? Karena manusia itu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan mungkin mencari penghasilan, kemudian membeli kebutuhannya. Kemudian baik itu sandang, pangan, dan papan dipenuhi, maka manusia memiliki sudut pandang dalam mencukupi kebutuhan disebut dengan homo economicus atau makhluk ekonomi. Kemudian ada sudut pandang lain. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah keistimewaan menggunakan simbol. Nah, manusia ini memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol. Simbol itu apa? Simbol itu adalah sesuatu yang bisa dimengerti, disampaikan. Misalnya adalah bahasa, kemudian kata dan lain sebagainya, ya. Nah, atau manusia ini juga disebut dengan animal symbolisium karena manusia bisa menggunakan simbol, baik itu berupa ucapan, berupa gerakan. Nah, simbol-simbol ini disampaikan antar manusia, bisa terjadilah interaksi. Nah, manusia namanya animal symbolisium, yaitu makhluk atau yang bisa menggunakan simbol. Yang selanjutnya kemampuan dalam membuat bentuk dari bahan alam. Itu disebut dengan homo faber. Manusia selain tadi menggunakan simbol juga bisa membentuk barang dari alam atau disebut dengan homo faber, atau juga bisa dikenal dengan tool making animal, yaitu bisa membuat bentuk sesuatu, tool, membuat sesuatu benda. Nah, selanjutnya
Ada istilah namanya Homo sapiens. Kalau Homo sapiens itu maknanya adalah makhluk yang berbudi. Jadi manusia ini adalah makhluk yang memiliki budi. Budi itu kan berarti sesuatu yang tercipta secara terus-menerus. Ya, budi keluar dari jiwa manusia. Jadi ada budi pekerti, ada budaya yang muncul juga dari budi, sehingga manusia itu punya budi, makhluk yang berbudi atau disebut dengan Homo sapiens. Yang selanjutnya adalah Homo loquen atau makhluk yang pandai bahasa. Hampir sama dengan tadi animal symbolisium, atau karena manusia bisa menggunakan simbol, ini juga Homo loquen itu bisa menggunakan bahasa. Jadi makhluk yang bahkan bahasanya itu sangat bermacam-macam. Kemudian juga disebut juga dengan animal ridens atau makhluk yang bisa humor, ya, bisa ketawa, ya, memiliki daya humor, namanya animal ridens. Kemudian juga ada Homo religius, yaitu makhluk yang beragama, karena manusia memiliki keyakinan. Bahkan yang mengatakan dirinya itu tidak memiliki ketuhanan itu juga dalam relung hati terkecilnya itu memiliki sisi ketuhanan atau religiusitas. Makanya disebut dengan Homo religius. Kemudian juga ada sebutan namanya animal educandum. Nah, ini dari segi sudut pandang pendidikan, ya. Manusia disebut ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah animal educandum, yang kedua animal educabili, dan yang ketiga adalah animal educator. Apa maksudnya? Manusia itu adalah yang pertama animal educandum, yaitu manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan. Educandum, memerlukan pendidikan. Jadi manusia itu butuh pendidikan. Karena apa? Manusia itu memerlukan pendidikan, butuh dididik, butuh diajari. Nah, apa? Semua hal. Nanti saya jelaskan kenapa manusia harus dididik, nanti di belakang ada lagi. Nah, saya singgung sedikit. Jadi manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan atau memerlukan pendidikan. Yang kedua adalah animal educabili, yaitu punya potensi untuk dididik. Kenapa? Karena manusia punya akal, karena manusia punya anggota tubuh, karena manusia punya kemampuan menggunakan simbol dan lain sebagainya, membuat barang dari alam, makanya punya potensi untuk dididik. Yang ketiga adalah animal educator, yaitu mampu mendidik. Yang mendidik manusia siapa? Ya manusia. Makanya manusia itu secara naluriah, maka mereka memiliki kemampuan untuk mendidik atau dikenal dengan animal educator. Nah, kemudian dalam segi ini biasanya muncul di psikologi. Nah, ada istilah namanya what is man and what of is man made. Nah, manusia itu sebenarnya apa dan tersusun dari apa? Kalau teman-teman pernah mendengar namanya id, ego, dan super ego, nah ini dalam psikologi biasanya, maka akan kita bahas di sini, ya. Kalau dalam segi mungkin lebih ranahnya ke psikologi, manusia itu dipandang sebagai sebuah struktural yang terdiri dari id, ego, dan super ego. Ya, ini saya gambarkan, ya. Jadi di sini adalah ada namanya istilahnya id. Saya gambarkan warna merah, ya, karena mungkin bisa cenderung kalau digambarkan itu ini manusia. Kemudian id itu bisa digambarkan seperti iblis, ya. Kalau mungkin dalam film itu sebelah kiri ada yang menghasut, punya tanduk. Nah, yang sebelah kanan punya sayap atau punya malaikat itu, ya. Nah, ini diri kita di tengah. Nah, manusia itu apa? Terdiri dari aspek ini yang dinamakan manusia, yaitu id, ego, dan super ego. Id atau dikenal juga dengan das es atau last principle, yaitu terkait kesenangan, kepuasan, libido seksualis, hasrat biologis, dan egoistis, yaitu lebih kepada sisi keinginan manusia, hasrat manusia, atau last principle, sebuah hal yang tidak ingin dikekang itu dalam diri manusia, ya. Itu namanya id, atau mungkin bisikan negatif lah kalau kita mengatakan, ya. Tapi halnya tidak negatif saja, ya, karena hal semangat itu nanti yang menggebu juga akan bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif. Tapi saya gambarkan adalah hal negatif, ya, merah. Nah, kalau super ego atau das Überid, ya, ini super ego dulu, itu adalah konsiensia atau budi nurani, yaitu dimana menjunjung tinggi nilai moral, etika, religiusitas, atau aturan-aturan nilai-nilai moral yang ada di dalam diri manusia sebelah kanan. Jadi hasutan positif. Nah, kemudian ada namanya ego atau kesadaran atau das ich. Itu adalah mengerti asadar atau amoral atau asosial, dimana di dalam ego ini mempertimbangkan antara bisikan id dan juga super ego.
di mana id menginginkan suatu, super ego menekannya, kemudian muncullah yang namanya ego. Ego ini akan muncul bisa negatif dan positif, di mana perang antara id dan super ego itu menang yang mana. Nah, seperti itu. Jadi misalnya id-nya itu adalah keinginan, kesenangan, hasrat, ingin punya barang, pengen punya HP baru. Nah, tapi kemudian Uber Eats, super egonya itu membisiki bahwasanya ketika ingin punya barang tidak boleh mengambil miliknya orang. Saya ingin HP itu, orang itu punya HP baru. Nah, itu punya orang, tidak boleh. Nah, ketika ini super egonya itu lemah, tapi ya nggak apa-apa diambil. Nah, makanya ketika terlalu kuat di dalam id-nya ini, keinginan yang mungkin bisa dikatakan hasrat tadi, maka bisa terjadi mencuri, merampas, merampok dan lain sebagainya yang dilakukan, yang dinamakan ego. Tapi ketika kuat super egonya mengimbangi, maka akan kalau saya ingin punya barang, maka ini akan menjadi semangat saya punya hasrat, kemudian ditekan dengan harus bekerja, maka akan terjadi semangat untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhannya untuk memiliki HP baru. Itu sama halnya ketika super egonya itu terlalu tinggi, ya misalnya saya katakan ini dalam tanda kutip adalah radikalisme, ya. Rasa yang terlalu tinggi, bukan moral yang terlalu tinggi, tapi mungkin memahami agama secara tekstual, ya, karena mungkin sedang semangatnya mempelajari agama dan menganggap berarti kita harus perang, ya, karena dalam sejarahnya perang. Nah, itu kan super ego, harus memberantas nilai-nilainya. Kita harus menegakkan Indonesia itu menjadi negara Islam, khilafah. Nah, maka ketika tidak ada semangat untuk hasrat untuk karena terlalu hasratnya ini memenuhi super ego, yaitu tadi akan terjadi radikalisme, ya, tindakannya. Jadi super ego itu bagaimana berimbang dengan id. Super ego mampu menekan id, dan super ego ini juga nilai-nilainya ini kuat, ya. Tapi kalau tadi mungkin lebih condong ke id, ya, tapi kan didasari dengan super ego yang terlalu kuat. Jadi id-nya itu hasrat ingin jihadnya itu kuat, kemudian ditambah super egonya itu religiusitasnya tinggi, ya akhirnya keluarlah yang namanya itu tadi radikalisme, teroris dan lain sebagainya, ya. Itu. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau gambaran terkait manusia itu tersusun dari apa, terbuat dari apa, ada namanya id, ego dan super ego. Tuh. Kemudian selanjutnya dalam Islam di Al-Quran juga dijelaskan beberapa kata yang menjelaskan tentang manusia itu apa. Ada yang penyebutannya adalah an-insan, yaitu yang memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Bisa berpikir, membawa amanat, bertanggung jawab, atau totalitas jiwa dan raga. Kemudian juga al-bashar. Al-bashar itu apa? Disebutkan ketika menyebutkan adalah laki-laki dan perempuan, satu atau banyak makhluk biologis yang tumbuh dan berkembang jasmaniahnya berkembang. Itu penyebutan ketika al-bashar di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada an-nas. An-nas itu lebih ke sosial, ya ayun nas. Nah, penyebutan karena sebagai makhluk sosial. Kemudian juga ada Abdullah, ketika penyebutannya adalah makhluk ini sebagai hamba Allah, penghambaan kepada Allah. Kemudian ada namanya Bani Hasyr, yaitu makhluk biologis yang butuh makan. Manusia itu butuh makan, makanya ada penyebutan di situ Bani Hasyr untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga ada namanya Khalifah Allah, di mana manusia itu memiliki kemampuan untuk memimpin, yaitu mengatur kehidupan di bumi ini, ya. Kemudian Bani Adam, yaitu ketika penyebutan sebagai satu keturunan, yaitu nenek moyang sama, yaitu Nabi Adam. Nah, kemudian selanjutnya adalah membahas terkait sifat hakikat manusia. Berarti kita membahas hakikat tentang sifat-sifat manusia. Ya, yang dimana sifat hakikat manusia ini ada beberapa, yaitu ada kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Ada 7, ya. 7 sifat hakikat manusia. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Nah, setiap manusia pada dasarnya itu adalah mampu menyadari dirinya sendiri, ya. Dia akan memenuhi hakikat sifatnya ini ketika dia mampu menyadari dirinya sendiri. Menyadari apa? Menyadari kelebihannya, menyadari kekurangannya.
oh saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini. Maka ketika orang ditanya, kamu punya kelebihan apa? Saya tidak tahu. Orang lain yang bisa melihat kelebihan saya dan kekurangan saya. Nah, itu berarti dia belum memiliki sifat atau kemampuan untuk menyadari diri. Nah, manusia harus mampu menyadari dirinya. Oh, saya itu kurangnya adalah saya tidak pede di depan umum. Oh, saya itu kurangnya adalah saya itu pemalu. Oh, saya itu kurangnya adalah saya itu sulit bekerja sama. Oh, saya itu kurangnya adalah saya itu terkadang mengerjakan sesuatu harus mepet. Nah, itu namanya kemampuan menyadari diri. Sehingga ketika sudah memiliki kemampuan menyadari diri, maka manusia ini akan masuk dalam tahap kedua, yaitu kemampuan bereksistensi. Nah, sifat hakikat yang kedua adalah kemampuan bereksistensi, yaitu apa? Menunjukkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Ya, saya itu punya kelebihan, saya itu pede, tapi saya itu punya kekurangan, saya itu tidak pandai berbicara. Nah, maka dia akan kelebihannya, ya sudah saya pede saja, cuek saja. Ketika di depan umum, ya ngomong sesuai dengan bahasa logat saya apa adanya. Nah, tapi saya tidak pandai berbicara menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Nah, itu namanya kekurangannya, dia bisa bereksistensi. Oh, saya itu punya kelebihan, saya itu memang tidak pandai berbicara di depan publik, tapi saya pandai mengotak-atik komputer. Nah, bereksistensinya di mana? Berarti dia bereksistensi untuk membuat suatu penemuan baru atau membuat karya tulis, bukan menjadi netizen ya. Nah, makanya dari itu kemampuan bereksistensi, jadi mengeksistensikan kemampuannya. Dia menyadari dirinya seperti apa, dia bereksistensi, menunjukkan dirinya agar diakui di masyarakat. Bukan sombong ya, tapi diakui dalam artian dia itu ada gitu loh. Jadi dia tidak tenggelam, tapi dia ada. Sifat hakikat manusia. Kemudian yang ketiga adalah kata hati. Nah, manusia pasti punya kata hati, karena kata hati ini adalah tadi yang muncul dari adanya perang id, ego, dan super ego. Maaf, id dan super ego sehingga menjadilah ego. Ego inilah yang disebut dengan kata hati yang berperang tadi, sehingga muncullah ego ini sikap dan yang dilakukan. Ya. Jadi setelah bisa bereksistensi mengikuti kata hatinya bukan karena dibujuk atau disetir atau dijadikan wayang. Nah, sifat hakikat manusia itu. Jadi sifat hakikat manusia yang ketiga itu adalah mengikuti kata hatinya. Punya kata hati dan diikuti. Yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, dalam melakukan hal-hal ini, bereksistensi dan lain sebagainya, tentu manusia itu memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Oh, tanggung jawab saya adalah menjaga perasaan orang lain. Tanggung jawab saya adalah memenuhi kebutuhan. Tanggung jawab saya adalah kepada keluarga saya, kepada saudara-saudara saya, kepada teman-teman saya. Tanggung jawab saya kepada pelajaran yang saya ikuti. Nah, saya melaksanakan tugas, itu namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini hampir sama dengan kewajiban, karena tanggung jawab itu adalah sebuah hal yang diwajibkan harus dilaksanakan. Nah, setelah tanggung jawab ini terlaksana, maka akan muncul sifat selanjutnya, yaitu rasa kebebasan. Bebas yang sebenarnya itu apa? Bukan asal membunuh dan lain sebagainya, ya. Jadi kebebasan sesungguhnya itu adalah ketika kita sudah melaksanakan tanggung jawab dan kita bisa melakukan hal yang lain, itu namanya bebas. Kalau kita pengen melakukan sesuatu tapi kita masih dihantui untuk tanggung jawab apa yang belum terselesaikan, maka tidak akan ada rasa kebebasan. Ya. Menyadari diri, mampu bereksistensi, mengikuti kata hatinya, sudah memenuhi kewajibannya, maka akan muncul rasa kebebasan. Nah, di dalam rasa kebebasan ini, sifat hakikat manusia yang sebelumnya adalah adanya kewajiban dan hak. Dimana ketika seseorang itu memiliki kewajiban dan sudah dilaksanakan, maka dia akan menerima haknya. Dia akan menerima hak ketika sudah melaksanakan kewajiban, ya. Jadi dia memiliki rasa kebebasan, kemudian dia melaksanakan kewajibannya tadi yang berupa tanggung jawab, maka dia akan bisa mendapatkan haknya. Karena kewajiban dan hak itu adalah sesuatu yang berdampingan. Nah, maka yang terakhir, sifat hakikat manusia itu akan menemukan yang namanya kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan adalah ketika manusia itu mampu menyadari dirinya, kemudian bisa bereksistensi mengikuti kata hatinya, sudah terlaksana semua tanggung jawab, punya rasa kebebasan karena mendapatkan haknya, kewajibannya sudah terlaksana, maka akan muncullah yang namanya rasa kebahagiaan atau bisa menghayati makna kebahagiaan. Bisa dipahami? Nah, contoh ya. Nah, menghayati kebahagiaan. Ketika kita punya uang, tapi kita punya uang banyak, tapi kita tidak punya keamanan yang cukup, ya, atau mungkin kita khawatir
karena kita merasa was-was. Nah, maka rasa kebebasan itu tidak muncul, maka dia tidak akan bisa menghayati yang namanya kebahagiaan. Punya uang banyak tapi ditinggalkan semua anggota keluarga atau dijauhi orang, dia tidak memiliki rasa hak untuk berteman, kemudian dia tidak memiliki kemampuan bereksistensi karena dia tidak bisa mengeksistensikan dirinya di lingkungan sosial, maka dia tidak bisa menghayati yang namanya kebahagiaan. Itu sifat hakikat manusia ya. Jadi ada 7: kemampuan menyadari dirinya, bereksistensi, mengikuti kata hati, rasa tanggung jawabnya, memiliki rasa kebebasan karena sudah melaksanakan tanggung jawab, kemudian adanya kewajiban dan hak yang terlaksana, maka bisa mendapatkan hak setelah memenuhi kewajiban, kemudian juga kemampuan menghayati kebahagiaan, yang endingnya pokoknya menghayati kebahagiaannya, maka sifat hakikat manusia ini akan terpenuhi. Ada 7 hal. Kemudian manusia itu dikenal sebagai manusia yang makhluk yang monopluralis dan monodualis. Maksudnya apa? Mono itu kan satu ya, mono itu satu karena manusia itu satu ya, ini manusia. Nah, plural itu bermacam-macam. Dual itu berarti 2 hal. Monodualis berarti ini satu tapi ada 2 hal yang ada di dalam satu ini. Maksudnya apa? Contoh, manusia ini satu tapi secara kedudukan manusia ini juga adalah makhluk Tuhan ya, makhluk Tuhan dan juga pribadi ya, memiliki kewajiban terhadap Tuhan dan punya hak untuk mewujudkan keinginan atau berdiri sendiri. Itu manusia. Jadi secara kedudukan manusia itu makhluk Tuhan tapi juga pribadi, berdiri sendiri. Secara sifat manusia itu individu. Saya ini individu. Saya memenuhi kebutuhan saya, makan ya sendiri, saya bekerja sendiri, saya membeli sesuatu sendiri. Tapi saya itu adalah makhluk sosial manusia. Jadi sifatnya 2 aspek. Ini namanya monodualis. Individu tapi juga sosial karena butuh orang lain, saya harus berinteraksi dengan orang lain, saya bekerja mendapatkan uang juga membutuhkan orang lain untuk membeli barang saya, atau mungkin saya bekerja pada orang, itu namanya monodualis. Nah, dari monodualis ini menjadi satu namanya monopluralis. Makanya yang namanya manusia itu kompleks. Ini dinamakan makhluk monopluralis. Monodualis dan monopluralis. Monodualis adalah karena saya punya 2 sisi. Monopluralis di dalam diri saya itu ada berbagai macam aspek. Dari susunan ada raga, ada jiwa, ya, ada akal, ada kehendak rasa, ada anorganik, ada vegetatif, ada animal di dalam diri manusia itu. Ya, jadi kompleks dinamakan monopluralis. Nah, setelah itu tadi membahas tentang sifat hakikat manusia, selanjutnya kita membahas tentang dimensi hakikat manusia. Dimensi itu berarti bagian-bagian, ya. Dimensi suatu wilayahnya. Nah, dimensi hakikat manusia itu nanti ada beberapa, tapi yang umumnya itu adalah ada 4. Ya. Ada 4, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Ya. Nah, dimensi kesejarahan, komunikasi dan dinamika itu tambahan. Nah, lebih mudah mungkin mengingatnya ada 7 ya. Kalau sifat hakikat manusia itu ada 7 tadi, itu adalah yang pertama adalah menyadari diri, kemudian bereksistensi, kemudian selanjutnya adalah mengikuti kata hati, kemudian tanggung jawab, kemudian saya urutkan lagi ya. Jadi kemampuan menyadari diri, mewujudkan dirinya, kemudian memahami dirinya, kemudian bereksistensi, mewujudkan apa yang dia miliki, kelebihan dan kekurangannya, kemudian manusia itu memiliki kata hati yang diikuti, yang tadi muncul dari id, ego, dan super ego. Kemudian tanggung jawab, setelah melaksanakan tanggung jawab ini akan muncul rasa kebebasan. Nah, ketika memiliki rasa kebebasan ini, maka diiringi dengan adanya hak dan kewajiban yang terlaksana, mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajiban. Dan yang terakhir adalah menghayati kebahagiaan. Itu 7 sifat hakikat manusia. Nah, 7 dimensi hakikat manusia, yang pertama adalah dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan itu apa? Yaitu adalah manusia itu berdiri sendiri. Ya. Jadi manusia itu memenuhi kebutuhannya ya sendiri. Manusia itu makan ya sendiri, punya sisi dimensi kesendirian. Oh, saya itu adalah makhluk individu. Saya memenuhi kebutuhan saya sendiri. Saya hidup sendiri, saya makan juga berusaha sendiri. Nah, itu namanya dimensi keindividualan. Dia punya sisi egoisme atau sisi individualisme di dalam dirinya. Yang kedua adalah dimensi kesosialan.
Nah, dia individu. Yang kedua dimensi kesosialan, bahwa manusia itu punya dimensi di mana dia itu berinteraksi sosial, butuh orang lain. Dia itu butuh bantuan orang lain. Dia bisa melakukan sesuatu, bisa berbicara, bisa berjalan itu karena bantuan orang lain, orang tuanya atau siapapun ya. Itu namanya dimensi kesosialan. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan atau moralitas, di mana manusia itu punya susila atau punya moral. Di mana moral ini adalah manusia itu punya dimensi di mana dia punya aturan di dalam hidupnya. Masyarakat, karena dia hidup sosial, di masyarakat itu ada aturan-aturan yang harus dia ikuti. Ya, baik itu aturan adat, aturan pemerintah, undang-undang maupun aturan agama. Itu namanya kesusilaan. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi keberagamaan, yaitu di mana manusia itu punya nilai religiusitas, punya nilai ketuhanan dalam dirinya. Ada yang menyebut dirinya sebagai seorang ateisme atau tidak punya Tuhan. Pada dasarnya orang seperti itu juga tetap punya nilai dimensi religiusitas dalam dirinya. Kenapa? Namanya keberagamaan, nilai religiusitas itu adalah di mana manusia itu merasa lemah, dia membutuhkan yang lain, ya, dalam berbagai agama. Karena kan agama itu sesungguhnya menyembah sosok atau Tuhan yang dianggap bahwa manusia itu tidak berdaya, dia butuh yang lebih untuk memohon pertolongan. Nah, sama halnya orang yang mengatakan dirinya ateis, ketika dalam terhimpit, dia akan menyebut oh my God, oh ya Tuhan. Maka dia akan muncul di dalam hatinya itu bahwa dia butuh pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan yang lebih. Nah, itu namanya dalam diri manusia itu ada namanya dimensi keberagamaan. Nah, dimensi kesusilaan tadi kaitannya dengan dimensi superego ya, susila aturan. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi kesejarahan atau historis. Nah, dimensi historis ini adalah manusia tidak terlepas dari yang namanya sejarah, di mana sejarah itu mengatakan bahwasanya manusia lahir dari budaya, lahir susila yang muncul itu muncul dari turun temurun. Ada namanya sejarah manusia, kenapa kok bisa seperti ini. Manusia bisa berbicara, ada latar belakangnya. Manusia bisa berpikir, ada latar belakang. Manusia pendidikan zaman sekarang bisa seperti ini, ada historisitasnya. Manusia menyadari bahwasanya dia punya sejarah histori. Nah, dari nenek moyangnya sampai dengan sejarah histori dia dari kecil sampai dengan besar. Yang selanjutnya adalah dimensi komunikasi, di mana manusia itu membutuhkan yang namanya komunikasi, bisa berkomunikasi, yang nanti masuknya adalah dimensi kesosialan. Kemudian dimensi dinamika hampir sama juga dengan komunikasi, yaitu adalah dimensi di mana manusia itu punya dimensi sosial, di mana dia berdinamika, ya. Jadi komunikasi dan dinamika itu ada yang masukkannya dalam dimensi kesosialan, ya. Tuh, jadi ada 7 juga dimensi hakikat manusia, yaitu dimensi keindividualan, individu, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan atau moral yang tadi kaitannya dengan superego, dimensi keberagaman di mana manusia pasti punya nilai religiusitas bahwa dia ada yang menciptakan, dimensi kesejarahan yaitu menilik ke belakang sejarah dirinya, masa lalunya, dimensi komunikasi bagaimana dia berinteraksi yang kaitannya dengan sosial tadi, dan dimensi dinamika bagaimana dia berinteraksi, komunikasi dan interaksi. Itu dimensi hakikat manusia. Nah, 7 dimensi inilah yang harus dicapai untuk mencapai yang namanya istilahnya manusia sesungguhnya. Ya. Maksudnya apa kok manusia sesungguhnya, Pak? Nah, ada yang menamakan pendidikan itu proses memanusiakan manusia. Nah, ini sudah manusia, tapi sudahkah mencapai dimensi hakikat manusia? Nah, pertanyaan di situ. Apakah saya sudah memenuhi dimensi keindividualan bahwa saya itu sadar bahwa saya itu harus berusaha sendiri? Apakah saya itu sadar bahwa saya itu membutuhkan orang lain dalam beberapa hal? Apakah saya sadar moral yang ada di masyarakat, yang ada di dalam diri saya? Apakah saya sadar bahwa saya itu berketuhanan? Saya punya masa lalu, saya bisa berkomunikasi, dan saya bisa berdinamika. Nah, hakikat inilah dimensi hakikat manusia ini yang harus dikembangkan melalui namanya pendidikan, sehingga terbentuklah manusia. Jadi proses memanusiakan manusia. Memanusiakan itu maksudnya adalah mencapaikan dimensi hakikat manusia itu terhadap manusia, yaitu 7 hakikat manusia ini. Nah, pengembangan dimensi hakikat manusia nanti ada namanya pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh atau dikenal dengan patologis. Nah, pengembangan yang utuh itu adalah wujud dimensinya seimbang, arah pengembangannya terpadu. Jadi 7 dimensi tadi itu seimbang. Tidak berat misalnya antara dimensi
individu dan sosial. Kalau dia terlalu berat di dimensi individu, maka dia akan menjadi orang yang egois. Ya, makanya harus imbang. Oh, dia itu makhluk individu tapi juga sosial. Dia boleh egois tapi egoisnya terbatas. Ya, saya mempunyai kebutuhan saya sendiri, tapi saya tidak boleh egois dengan tidak berempati pada orang lain. Nah, asal bersaing secara tidak sehat. Nah, itu namanya tidak seimbang. Nah, ketika tidak seimbang, maka akan terbentuklah kepribadian yang pincang atau namanya patologis. Wong tidak seimbang saja sudah buruk, apalagi kalau tidak terpenuhi di antara 7 dimensi hakikat manusia tadi. Makanya 7 dimensi hakikat manusia itu harus dibentuk melalui apa? Nanti kita kenal yang namanya pendidikan, proses memanusiakan manusia. Selanjutnya manusia dan pendidikan. Nah, kenapa sih manusia itu harus dididik? Ya, saya tanya sekarang, ya ini saya hilangkan dulu. Misalnya di depan sini ada nasi, ada sayuran, ada buah, kemudian ada daging, kemudian ada rumput. Nah, kalau yang dari sana datang ke sini itu adalah, bukan kalian ya, dari sana datang ke sini itu adalah ayam, kira-kira yang dimakan apa? Apakah daging? Tidak kan? Pasti yang dimakan nasi yang terkait biji-bijian. Sayur bisa jadi tapi belum tentu. Ya. Buah tidak. Ya. Kemudian misalnya dari sana yang datang ke sini adalah kambing, yang dimakan apa? Apakah nasi? Tidak, kambing nggak suka nasi. Tapi ada yang doyan Pak. Nah, tapi tidak semuanya. Apakah daging? Apalagi tidak mungkin kambing makan daging. Sayur? Ya. Rumput? Ya. Misalnya dari sana adalah harimau. Yang dimakan apa? Apakah sayur? Tidak. Nasi? Tidak. Daging? Ya. Kalau manusia yang dari sana ke sini, apa yang diambil? Semuanya akan diambil. Nah, kenapa manusia itu harus dididik? Alasan yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang paling tidak teratur tadi. Karena apa? Serakah. Makanya butuh manusia itu dididik. Yang kedua, dari adanya makhluk itu, manusia itu makhluk yang tidak teratur, maka diturunkanlah yang namanya peraturan khusus yang terbentuk di dalam peraturan, yaitu wahyu, kitab suci. Kalau Islam ya berarti, nah kalau ini kita sebagai yayan ya, berarti Islam itu diturunkannya kitab terakhir yaitu Al-Quran, itu sebagai aturan untuk semua umat manusia. Peraturan ini sehingga mengatur manusia. Oh, kalau makan jangan serakah. Oh, kalau dalam hal ini kamu yang tidak boleh ini, kamu yang boleh ini. Nah, itu diatur. Ya. Kemudian turun juga yang namanya manusia diciptakan karena manusia itu serakah atau tidak teratur, maka manusia itu terlahir dalam kondisi tidak berdaya. Maksudnya apa, Pak? Nah, kalau ayam menetas butuh berapa hari untuk bisa berjalan? Paling berapa menit ya. Kambing butuh berapa hari? Mungkin hitungan nggak sampai 1 jam. Manusia butuh berapa hari? Bertahun-tahun untuk bisa berjalan, berbicara juga. Nah, inilah manusia dilahirkan dalam kondisi tidak berdaya, butuh bantuan orang lain atau yang namanya nanti pendidikan. Nah, karena manusia itu dilahirkan kondisi tidak teratur, dengan tadi kemudian diturunkanlah aturan, kemudian tidak berdaya, maka manusia itu membutuhkan orang lain yang nanti dinamakan proses pendidikan, yaitu butuh orang yang menyampaikan aturan-aturan tadi, menanamkan nilai-nilai tadi. Kemudian juga manusia itu lahir tidak berdaya, butuh diajari berjalan, berbicara dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi manusia. Itulah namanya kenapa manusia harus dididik, karena itu tadi alasannya. Karena manusia terlahir dalam kondisi tidak teratur, ada namanya peraturan khusus yang disampaikan, yang harus ditanamkan pada manusia, dan manusia itu terlahir dalam kondisi tidak berdaya sehingga butuh orang lain untuk diajari berbicara, dididik, kemudian juga berjalan dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah namanya konsep manusia Indonesia seutuhnya. Maksudnya apa? Atau dikenal dengan manis ya. Kalau tadi manusia secara umum, nah manusia Indonesia seutuhnya itu ada namanya manis itu, yaitu adalah manusia yang menanamkan dalam dirinya itu terkait butir-butir Pancasila, atau dikenal dengan manusia Pancasilais ya. Jadi 5 sila itu sudah mencakup tadi hal-hal yang terkait dimensi hakikat manusia tadi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 4 pasal 3 itu juga dijelaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya itu apa. Nah, dalam Pancasila
ketuhanan yang Maha Esa, berarti manusia harus punya nilai religiusitas, ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, sosial, ya. Kemudian juga dinamika, kemudian juga komunikasi, persatuan Indonesia sama, kemudian kerajaan menerima kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Kemanusiaan juga kaitannya keindividualan, kerakyatan, ada sosial dan lain sebagainya juga. Kemudian juga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dia menyadari ada nilai sosial, ada norma susila, ada religiusitas, di mana 7 dimensi hakikat manusia itu terkemas di dalam Pancasila, sehingga manusia Indonesia, manusia Pancasilais yang lebih mengerucut lagi dalam Pancasila itu tidak hanya secara umum 7 dimensi, tapi sudah dikemas menjadi inilah manusia Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam Undang-Undang Sisdiknas dijelaskan pendidikan nasional berfungsi. Nah, pada kalimat terakhir, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Inilah wujud manusia Indonesia, ya. Sehingga pendidikan bertujuan membentuk manusia ini, yaitu yang beriman, bertakwa, sampai dengan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita ke pengertian pendidikan. Nah, sebelum kita memahami tentang pengertian pendidikan, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah namanya pengajaran. Bedanya apa? Kalau pendidikan itu ada yang mengatakan adalah pendidikan proses transfer of knowledge, value, and skill, atau proses mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, ya. Nah, kalau hanya pengajaran maka hanya aspek kognitif saja atau pengetahuan. Kalau bimbingan itu lebih kepada cenderung pada aspek sikap, ya, karena membimbing. Kalau pelatihan lebih kepada skill atau keterampilan. Tapi kalau pendidikan itu mencakup semuanya, ya kognitif, afektif, ya psikomotorik, atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengertian pendidikan yaitu ada yang beberapa teori, banyak bahkan, ya. Di antaranya pendidikan sebagai proses transformasi budaya, karena budaya itu merupakan sebuah warisan yang ditransformasi, yaitu diturun-temurunkan. Ada 3 kemungkinan budaya itu, yaitu dihapuskan, kemudian dilanjutkan, atau diakulturasi atau diperbarui. Tuh. Kemudian pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, di mana manusia yang belum dewasa didewasakan, yang dewasa biasanya dalam pendidikan ini pengembangan pribadi ini dengan dirinya sendiri atau andragogik. Jadi manusia itu ketika masih kecil itu dididik butuh orang lain, yaitu adalah orang dewasa. Kalau orang dewasa itu dia mendidik dirinya sendiri, yaitu dengan mencari pengalaman, membaca, dan lain sebagainya. Dan pendidikan juga dipandang sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu tadi membentuk manusia Pancasilais sesuai dengan undang-undang, itu butuh namanya pendidikan. Kemudian pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja, karena mau tidak mau kita sadar bahwasanya salah satu tujuan pendidikan itu adalah menyiapkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya hidup di masyarakat, ya. Nanti bekal untuk bekerja dibekali keterampilan, pengetahuan, sikap, itu dan lain sebagainya. Kemudian menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan ada dalam pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah yang disebut pendidikan. Usaha secara sadar, terencana, mewujudkan suasana belajar. Jadi ada interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk untuk mengembangkan potensi dalam diri, karena manusia itu punya potensi untuk dididik tadi, ya. Jadi adanya animal educability, animal educandum, dan animal educator itu terkemas di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini. Undang-Undang Sisdiknas nomor berapa? Nomor 20 tahun 2003. Kemudian konsep dasar pendidikan yaitu adalah sebuah kewajiban, kebutuhan, mempengaruhi masyarakat, bekal untuk memainkan peran di masyarakat, menumbuhkan potensi, mengubah sikap, mendewasakan, membentuk sikap baik sesuai dengan nilai yang berlaku, dan mengembangkan potensi peserta didik. Maksudnya apa? Konsep dasar pendidikan itu ya pendidikan sebuah hal yang wajib, ya. Kenapa wajib? Karena manusia itu harus mencapai dimensi hakikat manusia itu tadi. Kebutuhan karena manusia dilahirkan dalam tidak berdaya. Mempengaruhi masyarakat yaitu bahwasanya manusia itu harus mengambil peran di masyarakat, dibekali. Mengenai masalah bahasanya manusia itu harus dididik,
memang menumbuhkan potensi yang dimiliki, karena setiap manusia itu punya potensi, kemudian mengubah sikap manusia, yaitu mendewasakan yang tadinya belum dewasa menjadi dewasa. Makanya ada proses yang namanya memanusiakan manusia. Semakin manusia itu melengkapi dimensi hakikat manusianya, maka dia akan bisa dikatakan semakin dewasa, karena ada keperimbangan antara 7 dimensi hakikat manusia tadi, dan membentuk sikap yang baik dalam diri manusia sesuai nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga munculkan potensi peserta didik yang tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Tujuan pendidikan sekarang. Nah, tujuan pendidikan ada tujuan umum, tujuan institusional, kemudian tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Ya, tujuan umum itu secara umum yang dikemas dalam undang-undang, ya, yaitu tujuan umumnya apa? Ya, membentuk manusia yang sempurna atau memanusiakan manusia tadi. Secara institusi itu sesuai dengan tujuan lembaga atau dikenal dengan visi misi lembaga. Kurikuler supaya sesuai dengan tujuan kurikulernya. Kurikuler itu berarti adalah mata pelajaran. Ya, jadi kalau IPA dengan IPS itu beda, matematika dengan bahasa Indonesia itu beda tujuan kurikulernya. Tujuan instruksional adalah materinya. Materi berwudu dengan materi sholat itu sudah tujuannya berbeda, karena mengajari tentang tata cara wudu dan tata cara sholat. Nah itu ya, jadi instruksional itu lebih, kalau umum itu secara umum, institusional itu adalah lembaga, kurikuler itu mata pelajaran, instruksional adalah materi yang diajarkan atau yang dalam pembelajaran. Kemudian fungsi pendidikan sebagai sebuah lembaga ini ya, karena nanti pendidikan ada yang dilembagakan, ada yang tidak, karena kita mengenal nanti ada namanya pendidikan formal, informal, dan non formal. Kalau fungsi pendidikan dalam hal lembaga, yang pertama adalah menanamkan keterampilan berdemokrasi, karena di dalam pendidikan itu adalah salah satu bentuk miniatur masyarakat, karena anak itu nanti akan berinteraksi dengan siswa yang lainnya, peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya, mengembangkan bakat di mana dia diwadahi, dia punya potensi apa, kemudian mempersiapkan masyarakat mencari nafkah karena dikali keterampilan seperti SMK dan lain sebagainya. Kemudian juga melestarikan budaya, karena di sekolah itu sebagai sebuah lembaga tidak boleh lepas dari budaya, adanya muatan lokal dan lain sebagainya. Bahkan di dalam pembelajaran itu tematik misalnya ya, ada budayaku dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi pengendalian orang tua. Nah ini jadi peran orang tua yang tidak dapat dilaksanakan orang tua di rumah, maka diserahkan kepada sekolah sebagai sebuah lembaga, mengakomodir perselisihan paham, sehingga keadaannya lembaga ini menyatukan persepsi yang tidak bisa disatukan di masyarakat. Di sekolah ini diajarkan bagaimana kita menghargai pendapat orang lain dan ditanamkan hal yang sama. Ini loh Pancasila, kamu akan dibentuk menjadi manusia Pancasilais, maka Pancasilanya sama seluruh Indonesia. Dengan bantuan lembaga ini akan terakomodir. Menjaga sistem kelas sosial, status sosial, sehingga ini akan terjadi interaksi. Jadi interaksi di mana manusia itu akan ada timbal balik. Oh saya bekerja, kamu memberikan gaji. Oh saya menjual, kamu membeli. Oh kita berkomunikasi. Nah itu namanya status sosial, itu akan terjadi interaksi sosial. Kemudian memperpanjang masa remaja, karena ketika anak ini tidak mengenyam pendidikan, maka mungkin akan menikah dan lain sebagainya. Dengan adanya pendidikan, adanya lembaga ini menampung anak-anak ini supaya dia tidak menikah muda. Dan unsur-unsur pendidikan, ini slide terakhir sepertinya. Unsur-unsur pendidikan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah subjek yang dibimbing, yaitu peserta didik. Ini yang paling utama, karena kalau tidak ada ini unsur pendidikan, tidak bisa siapa yang dididik. Nah, peserta didik ini tentunya adalah manusia, dan kita perlu menyadari bahwasanya individu itu memiliki potensi fisik dan psikis unik. Jadi setiap anak itu beda. Oh ini gendut, ini kurus, itu secara fisik. Psikisnya, oh anak ini pede, anak ini minder. Nah, individu itu adalah sosok yang sedang berkembang. Kita harus sadar bahwasanya mereka itu punya potensi yang berkembang. Jangan ditekan. Ya, berikan mereka ruang untuk mengembangkan, menunjukkan apa potensi mereka. Mereka itu adalah sosok yang butuh bimbingan. Maka perlakukanlah secara manusiawi, jangan diperlakukan dipaksa atau mungkin ditekan ya, tapi tetap diberi kedisiplinan. Tapi berikanlah mereka bimbingan supaya berada di koridor yang benar secara manusiawi. Kemudian individu ini adalah mereka itu harus diajarkan untuk mandiri, karena mereka hidup di masyarakat nanti, atau ada namanya dimensi keindividualan. Kalau itu mereka diajari selalu bergantung, maka dimensi keindividualannya tidak akan terbentuk.
Kemudian yang kedua adalah orang yang membimbing atau pendidik. Ya, jadi ada pendidiknya. Karena kalau hanya peserta didik tidak ada yang mendidik, siapa yang mendidik? Nah, makanya tadi manusia itu animal educator, yaitu memiliki kemampuan untuk mendidik. Ada interaksi. Kalau ada peserta didik, ada pendidik, tapi meneng-menengan, makanya tidak ada interaksi. Kalau sekarang mungkin interaksinya tidak bicara langsung ya, mungkin chat, ada komunikasi. Nah, itu namanya interaksi edukatif. Bahasnya juga edukatif, bukan jagong, ngerumpi, apalagi menjadi netizen ya. Itu. Kemudian adanya tujuan pendidikan. Tujuannya mau dicapai apa? Oh, kita belajar hari ini adalah tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Kita akan tujuannya teman-teman paham tentang siapa itu manusia dan apa itu pendidikan, dan hubungannya antara manusia dan pendidikan itu apa. Kemudian materi pendidikannya, materinya apa yang kita ajar. Nah, ini tadi topik kita tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan, itu namanya materi. Kemudian ada alat dan metode. Ini komputer, HP. Metode saya mengajar adalah ceramah sambil menampilkan PPT. Kemudian nanti ada kuis, ada nanti diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan kalau di dalam lembaga itu ada namanya kelasnya, ada namanya setting ruangannya, itu namanya lingkungan pendidikan. Kalau ini kita jarak jauh ya, kita adalah setting roomnya, kita menggunakan e-learning. Oke, itu saja untuk materi tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Teman-teman silahkan teman-teman untuk bertanya ketika memang ada yang ingin ditanyakan. Nanti silahkan disampaikan di dalam room diskusi ya. Jadi di dalam pemaparan saya tentunya ada beberapa aspek yang mungkin teman-teman kurang memahami, atau mungkin yang kurang jelas, atau mungkin teman-teman yang agak mengganjal, silahkan ditanyakan di room diskusi. Tentunya ada poin ketika teman-teman bertanya, boleh menambahi juga. Pak, saya menjumpai ini ada teori yang belum Bapak sebutkan, silahkan, saya perbolehkan ya. Jadi silahkan teman-teman bisa menyampaikan yang mungkin menurut teman-teman perlu ditambahi ataupun perlu ditanyakan, supaya benar-benar penyampaian saya hari ini itu tersampaikan kepada teman-teman. Teman-teman paham siapa itu manusia, hakikat manusia itu seperti apa itu pendidikan atau hakikat pendidikan itu apa, dan hubungannya antara manusia dan pendidikan itu apa. Karena ini sebagai dasar, teman-teman harus paham yang akan kita bahas yang akan datang. Garis besarnya, ketika kita sering mendengar namanya pendidikan itu apa sih? Proses menuliskan manusia. Berarti kaitannya dengan dimensi hakikat manusia, di mana manusia itu harus mencapai hakikat manusia yang dilalui melalui proses pendidikan, atau bisa dikatakan sebagai transfer of knowledge, value, and skill. Itu tidak hanya sekedar transfer knowledge saja, atau transfer value saja, atau transfer skill saja. Kalau pendidikan itu kompleks, yaitu transfer knowledge, value, and skill. Itu saja teman-teman. Selanjutnya bisa didiskusi, room diskusi, nanti kurang lebih mungkin sekitar 20 menit ya. Kemudian nanti terakhir adalah kuis, sehingga teman-teman nanti mengerjakan kuis selama 10 menit, kurang lebih nanti 10 soal ya untuk dikerjakan. Itu terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan berkah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.